mencari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya, cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Bu, apa Rifa bisa betah tinggal di rumah ini? Rifa bingung. Kenapa tiba-tiba Om Yusuf datang dan dia bisa jadi penyelamat buat Rifa? Kamu bisa kan ngomong sama mereka baik-baik? Mereka kan cuma pengen ngajak kamu main. Heh, lo nggak usah ikut campur ya. Lo itu bukan siapa-siapa di sini. Lo itu nggak berhak ngatur gua. Om kenapa sih selalu belain cewek kampung itu? Emang dia siapa? Atau jangan-jangan dia anak Om di luar nikah? Ya Allah, bukakanlah hati mereka untuk tidak lagi membenci saya. Berikanlah saya jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, dan bukan jalan orang-orang sesat. Ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, ya Allah. Non Syarifah. Non, ada telepon dari Jimmy, katanya penting. Ya Allah, mereka kenapa lagi? Ya Allah, jangan sampai mereka berbuat salah. Iya, Bi. Sebentar. Terima kasih. Yoi, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syarifah, ini saya sama Mocil sekarang di kantor polisi. Astagfirullahaladzim. Kalian kenapa? Kalian mencuri lagi ya? Enggak. Kita mah cuma mau nolong ibu-ibu yang dirampok. Ya, tuh lihat si Mocil tuh. Betul, Pak. Benar, Pak. Alright, Pak. Tuh, bener kata Mocil juga. Tapi malah kita yang disangka rampok. Polisinya udah nggak percaya sama kita. Soalnya kita sering bikin masalah. Aduh, Pak, kesini ya. Ini kasihan sayanya, udah nggak betah. Ya. Ya udah, saya kesana sekarang ya. Iya, ditunggu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Syarifah kenapa? Kok kelihatannya bingung banget? Teman kakak ada yang ditahan polisi. Padahal mereka nggak salah. Kakak harus kesana untuk bebasin mereka. Oh gitu. Ya udah, Kak Syarifah biar kita antar aja ya. Nggak boleh. Mama nggak kasih izin kalian pergi sama gembel itu. Mama apa-apaan sih? Gak usah kasar gitu dong ngomongnya. Pokoknya kita bakal tetap antar Kak Syarifah, titik. Rifa, kamu jangan sembarangan nyuruh anak-anak saya ya. Memang anak-anak saya itu pembantu kamu apa? Maaf Tante, tapi saya nggak pernah ngajak mereka. Mereka sendiri yang menawarkan diri. Alah, alasan aja. Udah yuk Kak, nggak usah dengerin omongan Mama. Kasihan teman-teman kakak. Yuk Kak. Ah,
Jangan-jangan Sarifah kagak jadi kemari. Dia marah. Bagaimana ini kita? Ya udah, palingan kita di penjara seumur hidup. Mi, masih bercanda aja lu. Kan gua lagi bersedih tuh, netes air matanya. Mana gua belum kawin lagi, Mi. Masa gua kawin di penjara? Iya, kalau mau wadon lanang. Nasib gua. Ya udah, lu nya diem, jangan nangis mulu. Nggak mau. Berisik, nggak enak suaranya tahu. Enakan ebit GAD. Mirip. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya temannya Jimmy sama Mocil. Oh, Mbak Sarifah. Ya, saya mau tahu. Iya. Kenapa ya mereka berdua ditahan? Mereka itu melakukan perampokan. Astagfirullah. Bisa kami ketemu mereka, Pak? Bisa. Tunggu sebentar ya. Tolong bawa Mocil dengan si Jimmy ke ruangan saya. Segera. Nah, itu mereka. Jangan kasar dong, Pak. Diam! Pak polisi kasar. Ya, pada baris mau upacara apa? Pak. Katanya kalian udah taubat. Udah. Bener lah, serius. Kita udah taubat ya. Bener, tobat. Terus kenapa kalian merampok lagi? Enggak. Ini mah salah paham, Pak. Kita mah nggak ngerampok. Kita mah nolong orang yang dirampok. Nah, tapi kita malah jadi korban, ya. Betul. Maksudnya? Ceritain dah. Tunggu, Pak. Justru mereka itulah yang nolong saya waktu perampokan itu, Pak. Iya baru ngeh ini. Emang gue lupaan orangnya. Lah ini empok yang kinclong itu. Buset. Lah empok mah kudu ngelepasin kita itu wajib. Lah empok saksinya ini. Ya, ngomong dah, Pok. Iya bener, saksi. Iya, Tolong Ibu ceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya. biar mereka aja yang menjelaskan, Pak. Loh, Cerita ada, Jim. Panjang kali lebar, kali luas. Lah, gue kan orangnya lupaan. Jadi gini, Pak, ceritanya. Kita kan saya nih lagi jalan sama Beckham. Iya. Temen Bintang iklan. bintang iklan. Nah, lagi jalan. Nah, kita jadi pahlawan superhero. Pahlawan Kalibata Cinderella, Pak. Nah, pas di jalan ada ibu-ibu yang minta tolong, Pak. Ya, kita lari. Nah, pas udah lari, dikejar, dapat itu maling, mentok, nggak bisa kemana-mana lagi. Iya. Mau ditangkap, polisi datang. Nah, kita yang ditangkap, Pak. betul Bu, begitu kejadian yang sebenarnya. Betul, Pak. Berarti mereka bisa bebas dong, Pak? Bisa. Bebas. Iya. Rifa. Kenapa nggak sekalian aja ikut ke kampung kita? Kebetulan di sana lagi ada buka puasa bareng. Iya. Kebetulan juga lagi ada buka buaya bareng. Buka puasa. Ikut ya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya sih saya mau. Tapi saya takut. Saya takut nanti mereka nggak ngerasa nyaman di sana. Enggak kok, Kak. Kita berdua mau ikut ke Sarifah. Iya nggak, Don? Iya, Kak, kita mau kok. Kita juga udah jarang makan di luar. Lagi pula, kita juga bosan kok sama makanannya Bimuna. Kalian serius? Iya, Kak, kita beneran serius. Nanti aku telepon Om Yusuf deh. Pasti boleh. Oke, Kak? Ya udah deh, yuk. Merdeka. Ayo, go. Tolong blokir semua ATM dan kartu kredit atas nama Ali Gunawan. Saya minta hari ini juga ya. Oke, terima kasih. Aduh, sorry banget nih. Kayaknya gue nggak bisa nemenin lu deh. Karena gue ada janji ketemuan sama orang. Nih, kunci apartemen gue. Lu bisa masuk kapan aja lu mau, oke? Nih. Yaudah, gue cabut dulu ya. Semua ini gara-gara cewek kampungan itu. Aduh. Mobil sialan. Asalkan puasa kita benar,
Dan kita benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabahku, sabarku, pintaku. Cinta kepadamu. Jelas firman Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Paham kalian semua? Paham. Demikianlah kultum kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kelar. Amin. Alhamdulillah. Yang manis. Setelah kita buka puasa, kita sholat maghrib berjemaah, ya? Dibawa aja. Mana? Mau kemana lo? Mau ke penjara lagi ya? Sholat berjemaah setahun sekali aja susah banget sih lo. Ngapa Ustadz? Kebetulan. Aduh, iya. Kan, Pak Ustadz, katanya nih, kalau misalkan sholatnya agak jauhan di masjidnya, berarti pahalanya juga nambah kan? Nah, berarti sama aja. Kalau ngambil wudhunya agak jauhan, pahalanya nambah juga dong. Bisa aja lu ngarang. Ya udah sono ke belakang, ambil duduk. Sholat berjamaahnya mau dimulai nih. Atau lu mau balik lagi ke penjara? Ntar gue bilang Mas Arif ya nih. Udah dibilangin udah tobat ya? Iya, tobat ya. Ya udah sono ke belakang. Iya, Pak Ustadz. Ternyata buka puasa di kampung kakak tuh enak-enak banget ya. Orang-orangnya juga asik-asik. Kapan-kapan ajak kita lagi ya, Kak. Tapi sebenarnya saya takut mama kalian pasti bakalan marah banget kalau tahu kalian ikut saya ke sini. Masalah mama nggak usah dipikirin. Aldo udah ceritain semuanya sama Om Yusuf kok. Om Yusuf bilang, masalah mama biar Om Yusuf yang ngatasin. Jadi kakak nggak usah khawatir lagi. Beneran? Iya, Kak. Ya udah, nggak usah dipikirin ya, Kak. Oke? Kok Kak Sarifah baru kelihatan sih? Iya, Kak. Jadi nggak ada yang pernah ceritain cerita anak muslimut kita lagi. Iya, Kak Sarifah kemana sih? Maaf ya sayang, Kak Rifa terpaksa tinggal dulu di rumah saudara Kak Rifa setelah ibu meninggal. Tapi kalian tenang aja, setelah sholat taraweh, kakak bakalan bacain cerita buat kalian. Bener ya, Kak? Iya, sekarang kalian masuk duluan, Ki. Mereka itu anak-anak pengajian kamu ya, Kak? Iya. Kalau gitu, Kak Sarifah harus janji ya, mau ngajarin kita berdua baca Al-Quran. Insya Allah, untuk kalian berdua di bulan Ramadan ini, kapanpun saya bisa ngajarin kalian ngaji. Yaudah, yuk. Mbak lagi khawatir sama Aldo sama Dona ya? Ya jelas dong saya khawatir. Anak-anak saya itu pergi sama gembel yang kamu bawa. Nggak tahu deh diculik kemana mereka. Mbak nggak usah khawatir. Sarifah nggak mungkin nyulik mereka kemana-mana. Mereka sendiri kok yang mau ikut. Mereka mau buka puasa bareng sama orang kampungnya Sarifah. Dan sekalian sholat tarawih berjamaah di sana. Maksud kamu, anak-anak saya itu pergi ke kampungnya Sarifah, terus buka puasa sama mereka? Iya, bagus kan Mbak? Dengan begitu mereka bisa berbaur dan berteman dengan siapa aja. Kamu udah gila ya, Suf ya? Anak-anak saya itu anak-anak terhormat. Masa mereka makan bareng gembel-gembel itu? Ya jelas dong saya nggak terima. Ini nggak bisa dibiarin terus-menerus. Kalau gembel itu masih terus di sini, lama-lama saya bisa gila. Kenapa mereka lebih bahagia daripada gue ya?
Sujudku hanya untuk dirimu, hidupku hanya untuk matiku, takdirku ku serahkan padamu. Lukman melihat semua orang berpuasa dan dia bingung. Dia akhirnya bertanya sama kedua orang tuanya. Umi, telah ku cari arti bahagia di jalanmu. kenapa sih semua orang itu harus berpuasa dan susah-susah menahan lapar dan haus panjang hari? Dan akhirnya orang tuanya menjawab. Tanpa harus ku pertanyakan. Puasa di bulan Ramadan itu selain wajib hukumnya bagi umat Islam, puasa juga bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Ikhlaskan hatiku. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Ibarat api yang membakar kayu bakar. Kalian mengerti? Curahkan segala. Asalkan puasa kita benar dan kita benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Terus gimana lagi sih Kak ceritanya? Ya, pada akhirnya Lukman menyadari dan dia akhirnya berusaha untuk puasa. Dan sampai sekarang Lukman itu selalu rajin puasa di bulan Ramadan. Kenapa gue jadi mikirin cewek kampung itu ya? Mendingan sekarang gue ke apartemennya Joni. Oke, benar. Baru aja suka mengaji, sholat, puasa. Paling-paling itu cuma kedok kamu kan? Cinta kepadamu. Halo Tante. Halo Kay, kamu tahu nggak Ali sekarang ada di mana? Tante tuh nggak tahu mau nyari dia di mana. Tadi tuh Tante sempat telepon handphonenya, tapi nggak diangkat-angkat. Oh, Tante tenang aja. Ali pasti ada di apartemen Joni, Tante. Ntar Kayla kesana deh. Kayla akan bujuk dia supaya dia pulang ke rumah ya, Tante. Makasih ya sayang ya. Tante tuh udah senewan banget. Mana sekarang anak Tante yang dua itu udah nggak mau denger lagi apa kata Tante. Itu semua gara-gara perempuan gembel itu. Syarifah maksud Tante? Ih, siapa lagi? Syarifah kayaknya nggak lugu-lugu amat jadi cewek kampung. Jangan-jangan dia emang sengaja ngedeketin keluarga Om Yusuf supaya bisa nguasain mereka dan harta mereka lagi. Halo? Halo Kay, kamu masih di situ? Ah, iya Tante. Tante, jangan-jangan Syarifah itu ada apa-apanya sama Om Yusuf. Maksud kamu? Mungkin aja Syarifah anak haramnya Om Yusuf. Gimana menurut Tante? Aduh,
Tante nggak tahu. Gini ya Tante, sebelum Syarifah datang ke rumah itu, Om Yusuf lebih perhatian sama Ali kan? Sekarang begitu cewek gembel itu ada di rumah, Om Yusuf lebih perhatian sama dia dan musuhin Ali. Iya kan? Tante harus cepatnya usir cewek gelandangan itu dari rumah Tante. Kalau enggak, semua bakal jatuh ke tangan dia, Tante. Kalian sekarang langsung pulang ke rumah ya. Sekarang udah jam 9 malam. Sampai rumah kalian langsung bobo. Jadi besok bangun sahurnya nggak ngantuk. Tapi Kak Sarifah kapan kesini lagi? Mendingan Kak Sarifah tinggal lagi aja deh di sini. Kan nggak enak kalau nggak ada Kak Sarifah. Anak-anak, walaupun kakak nggak tinggal di sini, tapi sebisa mungkin kakak pengen banget selalu main ke sini. Insya Allah kalau nggak ada halangan, kakak pengen sekali setiap hari kakak bisa datang ke sini. Bener ya Kak? Bener ya Kak? Sekarang kalian langsung pulang, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak nyangka ya Kak, ternyata Kak Sarifah benar-benar disayangi banyak orang di sini. Iya kak. Ya udah, sekarang kita langsung pulang aja yuk. Mama kalian pasti udah nunggu di rumah. Ya Kak, yuk. Ali. Ada apa lagi, Kay? Aku udah nungguin kamu dari tadi di sini. Waktu aku sampai, aku nggak lihat mobil kamu ada di parkiran. Ya udah, aku mutusin untuk nungguin kamu di sini. Oke. Sekarang maksud lu apaan sih datang sini? Mau ngajak kamu pulang. Jangan harap ya, Kay. Selama cewek kampung itu masih ada di rumah gua nggak akan pulang. Oke. Kalau kamu nggak pulang juga nggak apa-apa kok. Aku nggak masalah. Gimana kalau sekarang kita pergi ke apartemen temen aku aja? Temen aku bikin party. Ayo dong sayang. Kita harus senang-senang. Kamu nggak boleh bete gini terus. Kita pergi ya. Kamu yang bawa ya. Bagus. Sebentar lagi lo bakal jatuh ke dalam jebakan gue. Assalamualaikum. Dari mana aja kalian? Kita tadi habis dari kampungnya Kak Syarifah, Mah. Di situ seru banget deh. Tadi kita habis buka puasa sama taraweh bareng. Seru banget ya, Dah? Iya, Mah. Aldo belum pernah nemuin suasana si anak di sana loh. Udah orangnya asik-asik, lucu-lucu lagi, Mah. Iya kan? Masuk ke kamar kalian sekarang. Masuk! Dan kamu ikut saya. Kasian banget ya, Dok, Kak Syarifah. Iya, Don. Kayaknya kita mesti aduin ke Om Yusuf nih. Yuk. Dasar gembel nggak tahu diri, miskin, rendahan, nggak tahu malu. Kamu pikir kamu pantas tinggal di rumah ini? Kamu tahu, sejak kamu tinggal di sini, rumah ini jadi kacau. Hidup kita semua jadi sengsara. Munafik, so suci. Kamu pikir kamu orang paling baik di dunia? Hah? Baru aja suka mengaji, sholat, puasa. Paling-paling itu cuma kedok kamu kan? Ternyata benar kata Ali anak saya. Kotoran tetap akan menjadi kotoran sekalipun dibungkus kain sutra. Mendingan sekarang ini kamu pergi dari rumah ini sebelum kita semua mengusir kamu. Masuk. Gawat, Om. Kondisi gawat darurat, Om. Kak Syarifah dimarahin sama Mama, Om. Ayo Om bantuin Kak Syarifah, Om. Kak Syarifah kenapa? Kak Syarifah dimarahin sama Mama. Ayo Om. Ayo Om. Cepetan Om tolongin Kak Syarifah, Om. Ayo. Yaudah, tenang. Biar Om yang urus ya. Ayo Om, cepetan. Syarifah. Yusuf, Mbak apain Syarifah sampai dia keluar dari sini nangis kayak gitu? saya cuma bilang apa yang seharusnya saya bilang.
Saya rasa saya nggak perlu ngasih penjelasan, kepala saya pusing, saya mau istirahat. Mbak nggak boleh keluar dari sini sebelum Mbak menjelaskan apa yang terjadi di sini. Saya pikir kamu udah nggak perlu lagi penjelasan dari saya. Kamu kan udah tahu, semenjak Gembel itu tinggal di sini, hidup saya jadi kacau. Keluarga kita jadi berantakan. Dan Ali pergi dari rumah. Sementara Aldo dan Dona udah nggak mau dengerin lagi apa kata saya. Mbak nggak boleh nyalain orang lain kalau anak-anak Mbak bersikap seperti itu sama Mbak. Itu semua salah Mbak sendiri. Karena Mbak nggak bisa ngurus anak-anak Mbak. Jadi kamu salahin saya? Semua memang salah Mbak. Salah dia. Sebelum ada dia, hidup kita baik-baik aja. Ngerti kamu? Ya Allah, kuatkanlah hati hamba-Mu ini. Anugerahkanlah aku kesabaran untuk menghadapi semua cobaan ini. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia adalah keponakan saya. Keponakan kandung saya. Karena dia adalah anak dari Mas Gunawan. Cinta kepadamu. Ya. Oh no. Ngapain temen gua, Kay? Lo lihat aja nanti. Sekarang lo jangan ganggu dia dulu. Kena lu, men. Yaudah, bawa kamar, Kay. Yuk. Kejebak deh lo. Gue yakin dia nggak bakal ngelepas lu lagi. Syarifah, ini Om Yusuf. Syarifah, kamu di dalam kan? Syarifah, Syarifah, kamu di mana, Nak? Syarifah. Assalamualaikum Om Yusuf. Maafin Syarifah Om. Saya harus pergi dengan cara seperti ini. Karena kalau saya pamit, Om gak mungkin setuju. Dan saya gak mau kehadiran saya di rumah ini cuma jadi biang pertengkaran saja. Terima kasih banyak atas semua yang udah Om lakuin buat saya. Om sangat baik. Saya gak akan lupa kebaikan Om. Syarifah. Enggak. Dia nggak boleh pergi dari sini. Ini rumahnya dia. Dia pasti belum jauh. Mau kemana kamu, Suf? Mau cari Syarifah. Akhirnya tuh anak pergi juga dari sini. Tahu malu juga tuh orang. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saya akan menemukannya. Dan saya akan membawanya kembali ke rumah ini. Untuk apa sih, Suf? Biarin aja dia pergi. Lagian dia itu kan cuma gadis terendahan yang kamu temukan di jalanan. Dia tuh nggak pantas tinggal di sini. Dia bukan gadis rendahan seperti yang Mbak bilang itu. Dia gadis berkelas. Berkelas? Dia sama seperti Mbak. Sama juga seperti Dona. Jangan pernah samakan kami dengan dia. Kalian semua memang sama. Dia adalah keponakan saya. Keponakan kandung saya. Karena dia adalah anak dari Mas Gunawan. Apa?
sama aku. Walaupun aku nggak bisa memberikan dia keturunan. Dan dia mau menghibur aku dengan mengadopsi Ali, Aldo, dan Donna. Jadi nggak mungkin dia punya anak kandung di belakang aku. Pembohong kamu! Jangan sebut saya pembohong. Asal Mbak tahu, yang sudah menghancurkan hidup saya adalah kakak kandung saya sendiri, Mas Gunawan. Mbak tahu Jamila? Dia pergi dari rumah ini karena malu sama saya. Karena kesuciannya sudah direbut oleh Mas Gunawan. Semenjak itu, hidupnya hancur. Dia harus mengandung dan melahirkan anak tanpa ada suami di sampingnya. Dan anak itu adalah Syarifah. Saya akan mencarinya dan membawa kembali ke rumah ini. Cepet, Ep. Kita cari Syarifah. Iya, Pak. Mari. Saya nggak boleh kehilangan dia. Saya udah berjanji sama almarhumah ibunya untuk menjaga dia. Maafin aku, Jamila. Aku janji akan menemukan anak kamu. Dasar gembel nggak tahu diri. Miskin, rendahan, nggak tahu malu. Kamu pikir kamu pantas tinggal di rumah ini? Sejak kamu tinggal di sini, rumah ini jadi kacau. Hidup kita semua jadi sengsara. Saya kehilangan anak saya. Mendingan sekarang ini kamu pergi dari rumah ini sebelum kita semua mengusir kamu. Ya Allah, kenapa Tante Lina benci sekali sama saya? Apa salah saya sama dia? Mudah-mudahan sekarang dia bisa tenang. Karena sekarang saya sudah pergi dari rumah itu. Mungkin lebih baik saya kembali ke tempat saya dulu. Di sana orang-orang lebih butuh saya daripada di rumah mewah itu. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya Allah, rumahmu adalah satu-satunya tempat yang aman buat hamba. Izinkan hamba tinggal di sini dan lindungilah hamba ya Robbi. Wal ard Rabbana khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Syarifah? Syarifah? Waalaikumsalam. Masya Allah. Lu kenapa ada di sini? Pergi ninggalin rumah itu, Pak. Kenapa? Masya Allah. Ya udah. Lu jangan nangis di sini. Ayo kita ke dalam. Ayo. Subhanallah. Mungkin nggak Syarifah kembali ke rumahnya yang dulu, Ev? Mungkin aja, Pak. Bisa jadi itu, Pak. Kalau gitu kita ke sana, Ev. Ayo, cepet. Iya, Pak. Oh, begitu ceritanya. Ya udah, lu sabarnya dulu. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berdoa. Ya. Allah itu Maha Penolong. Maha tahu apa yang sedang lu alamin sekarang nih. Banyak-banyak berdoa. Janji Allah, siapa yang berdoa kepadanya, niscaya Dia akan mengabulkannya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya udah, hapus tuh air mata. Gua juga bakal doa. Semoga Allah membuka hati orang-orang yang tidak suka sama Lutsono. Kenapa sih kamu lakuin ini padaku? Kok kamu tega? Kamu tega banget sih.
Aku nggak akan biarkan anak haram kamu itu memiliki semuanya. Semua harus jatuh ke tangan anak-anakku. Ali, Aldo, dan Dona. Meskipun mereka bukan anak kandungku. Tapi mereka kurawat dari bayi sampai besar. Dan aku udah menganggapnya sebagai anak kandungku sendiri. Kenapa gue sama cewek rese ini? Pasti tadi gue mabuk deh. Itu Syarifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, Rifa. Akhirnya Om bisa nemuin kamu di sini. Om udah khawatir aja sama kamu. Maafin saya, Om. Saya terpaksa pergi dari rumah, Om. Karena saya nggak bisa nyesuaiin diri sama keluarga Om. Om minta kamu buat bersabar, Syarifah. Pelan-pelan kamu juga bisa menyesuaikan diri sama Ali dan Mbak Lina. Sekarang kamu mau kembali ke rumah Om, kan? Maafin Syarifah, Om. Saya lebih baik tinggal di sini. Saya lebih cocok di sini. Maaf, saya Ustadz sekaligus tetangganya Syarifah. Saya Yusuf. Bisa kita bicara sebentar? Ya, Pak. Begini Pak Yusuf, sebaiknya Syarifah biarin tinggal di sini beberapa waktu. Maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa ninggalin Syarifah di sini. Saya udah berjanji sama almarhumah ibunya untuk menjaga dia. Saya mengerti Pak Yusuf, tapi beri dia waktu sebentar untuk berpikir. Insya Allah, saya akan bantu meyakinkan dia supaya dia kembali ke rumah Pak Yusuf. Dia aman kok di sini. Dasar cewek sialan. Hampir ya gue kejebak sama dia. Ada kapok-kapoknya dia. Udah cintanya gue tolak. Masih juga ngejar-jar gue. Gila. Aduh. Harus kemana ya gue sekarang? Gak ada tempat lain selain rumah gue. Bodoh amat. Gue nggak takut sama cewek kampung itu. Dia belum tahu siapa Ali Gunawan itu. Bakaran! Bakaran! Astagfirullahaladzim. Kak, madrasah kita, Kak. Cinta kepadamu. Jadi benar nih, kakak mau mampir dulu. Kita makan sahur bareng. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dua keponakan saya di rumah pasti lagi nungguin saya. Maklum, nggak ada yang dampingin mereka di rumah selain saya. Jadi sebaiknya saya sahur di rumah aja Pak Ustadz. Iya deh kalau begitu. Sekali lagi, Pak Yusuf bantu doa aja. Saya berusaha keras untuk ngebujukin si Syarifah supaya mau tinggal sama Bapak lagi. Saya yakin, Bu Jamilah punya alasan tertentu ngasih wasiat Syarifah supaya tinggal sama Bapak. Insya Allah Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya permisi dulu. Oh iya Pak Yusuf, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kan kali, pakai ngendap-ngendap segala lagi masuknya. Kerjain ah.
Rasain tuh, Kak. Bisa diem gak sih? Kali udah pulang, Ma. Ali! Aduh, kamu pulang juga, sayang. Mama seneng banget. Mah, anak hilang mama kayaknya nggak betah tuh tinggal di luar, Mah. Ada yang kurang ajar lu. Kamu nggak boleh begitu sama kakak kamu. Li, ikut Mama yuk sebentar ya. Ada apaan sih? Udah mau sahur ya? Enggak tahu apa. Ayo. Mah, cewek kampungan itu di mana, Mah? Kok Ali nggak ngeliat? Kamu nggak usah khawatir, sayang. Dia udah Mama usir. Mama serius? Ya iyalah. Bagus deh. Ali, kamu jangan pernah ninggalin Mama lagi ya, sayang ya. Mama tuh khawatir banget sampai-sampai Mama nggak bisa tidur mikirin kamu. Iya, Mah. Ali janji deh, Ali nggak akan ninggalin Mama lagi kok. Ali mau pulang pasti karena Kela. Dia berhasil meyakinkan Ali pulang. Aku harus berterima kasih sama Kela. Ya udah, kamu pasti capek banget. Kamu istirahat ya. Ya udah. Dadah, Mama. Dah. Dulu, malingnya ikut sahur. Lah, lu nyindir gua itu mah. Enggak dah. Stop. Lu orang lagi asik juga. Terusin. Sahur. Alah, stopping dah. Ntar lu udah dah kecapean, ntar gigi lu pada tonggos. Percuma. Ini udah nggak modern caranya begini. Buktinya ada yang bangun kagak? Kagak. Nah, kan lu ngerti itu. Begini aja. Ya, gua ada cara yang lebih nampol. Gimana tuh? Udah tenang aja. Nah, mendingan lu sekarang pada balik. Percuma ya. Mumpung gigi lu belum pada tonggos. Nih, Bagol. Pancinya gue balikin. Bilang sama mak lu, makasih ya. Ntar nggak bikin kolak, gue domelin. Bubar! Masih mending bantuin nih. Udah, pokoknya go. Cil, lu dapat dari mana petasan gini, Cil? Udah, jangan banyak tanya kayak nenek-nenek. Yang penting sekarang kewajiban kita bangunin orang sahur. Jangan kayak tadi, nggak ada yang bangun, capek-capek juga. Lihat nih, nyang kulon. Nih nyang kulon. Ya. Wah, bener. Bangun, sahur. Pasti bangun. Udah pada bangun ngelap iler. Nyang Etan. Anak Etan lu. Cil. Wih. Wah. Sukses. Pasti sukses. Tah, dengerin. Tuh. Sahur. Bangun. Ran. Hah? Kok kebakaran? Tukang koran bangun. Ran. Kebakaran, Cil. Tukang koran apa kebakaran ini? Kebakaran, Di. Aduh, ragu gua ini. Ayo dah. Bakaran! Masjid? Masya Allah. Bu. Bakaran! Astagfirullahaladzim. Kak, madrasah kita, Kak. Madrasah kebakar. Kita mau tinggal di mana, Kak? Itu cuma satu-satunya, Kak. Masya Allah. Cepat airnya. Cepat. Ayo cepat. Kalian semua tenang ya, sayang. Telah terjadi kebakaran Jumat pagi ini. Sebuah madrasah dan masjid di Pasir Kelapa hangus terbakar dalam waktu singkat.
Kejadian ini terjadi sekitar pukul 3.30 pagi pada saat warga menikmati santap sahur mereka. Itu kan kampungnya Kak Syarifah. Kamu nggak salah lihat, Dok? Enggak, Om. Aldo yakin seyakin-yakinnya kalau itu kampung Kak Syarifah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi 15 anak penghuni madrasah ini terancam kehilangan tempat tinggalnya. Kita harus menolong mereka, Dok. Ayo. Ayo. Syukurin orang-orang kampung itu, biar rasa akibatnya. Kalian jangan sedih lagi ya. Allah pemilik alam semesta ini. Rumah Allah banyak sekali. Allah pasti akan memberikan kita tempat tinggal yang jauh lebih bagus daripada madrasah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, dengan kejadian yang kemarin, kita semua harus sabar. Sebab Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Hah? Sebentar anak-anak ya. Ada apa ini? Ini Pak Ustadz, Ngocil sama Jimmy yang udah membakar madrasah kita, Pak Ustadz. Ya, benar, Pak Ustadz. Lepasin tangan mereka. Pak Ustadz, ampun ya, ampun. Jangan dilaporin ke polisi, terus kita berdua di penjara ya. Bener, ini mah kagak disengaja. Itu juga niatannya baik, cuman bangunin orang sahur biar pada puasa besoknya. Sumpah dah Pak Haji, Pak Ustadz. Sumpah nggak sengaja, Pak Ustadz. Ya udah, lo berdua bangun. Makasih Pak Ustadz, dimaafin. Ini semua cobaan dari Allah. Cobaan buat kita. Gua tahu maksud lo berdua itu bagus. Bangunin orang-orang sahur kan? Tapi buntutnya malah begini. Tapi insya Allah, kalau kita sabar menghadapi semua ini, Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Sebab pertolongan Allah itu akan datang pada orang-orang yang sabar. Ya Allah, kasihan anak-anak yatim piatu ini. Mereka nggak punya tempat tinggal lagi. Di mana mereka akan tinggal sekarang, ya Allah? Aku takut mereka akan jadi gelandangan dan pengemis lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ada yang nyariin. Sepertinya orang kaya yang mau menyumbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz, saya cukup prihatin dengan kejadian di kampung ini. Dan saya datang ke sini untuk menawarkan bantuan, Pak. Alhamdulillah. Emang kami di sini sedang perlu bantuan, Pak. Terutama bagi anak-anak yatim itu. Yang mana tadi mereka tinggal di madrasah, sekarang mereka kehilangan tempat tinggal. Di belakang rumah saya ada pavilion, Pak. Mungkin bisa dipakai buat tempat tinggal anak-anak. Alhamdulillah. Tuh, anak-anak, dengar tuh. Sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi ya. Kita sudah ada yang mau nolong. Kita mau ditampung di tempat Bapak No. Ya? Tapi Pak Ustadz... Syarifah, Om tahu keraguan kamu. Kamu pasti takut sama Tante Lina kan? Kamu nggak usah khawatir. Tante Lina biar Om yang urus. Kamu mau kan ajak anak-anak tuh untuk tinggal di rumah Om? Mereka juga udah nggak sabar mau tinggal bersama-sama kamu di sana. Ya sementara aja kok, sampai madrasah ini selesai direnovasi. Aku akan berusaha sabar menghadapi Tante Lina demi anak-anak ini. Cinta kepadamu. Hei, jangan pernah sentuh barang-barang saya ya. Itu barang-barang harganya mahal. Apa-apaan sih nih? Kenapa mereka lompat-lompat di situ, Ma? Kenapa tiba-tiba gue jadi kagum sama Syarifah ya? Maaf Tante, ada apa? Sengaja lagi pura-pura nanya. Apa yang Ustadz kamu ajarin? Dia ngajarin kamu mencuri kan? Allah pasti akan memberikan jalan keluar buat masalah ini. Saya udah serahkan semuanya sama Allah. Saya pasrah. Allah pasti akan memberikan petunjuk bagi hambanya yang bertakwa.